Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam kursus online. Kali ini kita akan bicara sebuah tema yang sangat powerful, ya, yang sangat mind-blowing, atau sangat penting bagi kehidupan Anda, yakni judulnya Maximum Personal Productivity. Ya, seperti yang ada di layar HP atau layar laptop Anda, ya, judul cover kursusnya Maximum Personal Productivity. Ini sebuah topik yang sangat krusial teman-teman ya, karena kita akan menjadi lebih makmur, lebih tajir, karir kita akan lebih meningkat, penghasilan kita akan lebih banyak, bisnis kita akan lebih maju, kalau kita makin produktif teman-teman. Ya, karena mengukuran kita bisa menghasilkan sesuatu yang makin bagus itu produktivitas. Misalnya kalau seorang pelaku bisnis ya produktivitasnya jualannya makin banyak, cabangnya makin luas, itu artinya dia makin produktif, menghasilkan karya. Atau kalau seorang penulis buku, ya produktivitasnya ya dia bisa bikin buku setiap tahun misalnya nerbitin sampai 5 buku gitu ya. Kalau seorang manajer, produktivitasnya ya dia bisa menyelesaikan semua target kinerjanya ya. KPI-nya semua bisa tercapai, bahkan beyond target. Semua pekerjaannya selesai tepat waktu, tidak ada yang molor gitu ya. Kalau karyawan sama, dia mengerjakan semua tugasnya dengan tepat waktu dan kemudian hasilnya juga akurat, tidak banyak kesalahan atau bahkan zero defect. Kalau pabrik ya produktivitasnya ukurannya adalah produksinya makin meningkat gitu ya, dan semuanya lolos quality control gitu ya. Nah, kalau Anda sebagai seorang individu, sebagai seorang personal, insan gitu, produktivitas ukurannya adalah ya pekerjaan Anda semua selesai kalau di kantor, kemudian Anda masih bisa mengerjakan side project misalnya yang menghasilkan side income. Jadi hidup Anda makin produktif. Atau mungkin Anda bisa menciptakan multiple income stream. Itu artinya Anda juga makin produktif, yang menciptakan sesuatu. Ya. Hidup Anda produktif. Ya. Tidak stagnan. Oke. Di slide kedua ini ringkas saja ya, ini profil saya ya. Ini Anda semua sudah tahu saya lah ya. Saya pernah sekolah di luar negeri ya, di Texas University, bukan Texas Fried Chicken. Ya, saya penulis, sebenarnya bukan 3 ya, lebih dari 3. Saya sudah nulis, total ada sekitar 10 buku yang saya tulis ya. Dan semuanya mudah-mudahan jadi bestseller gitu ya. Oke, inilah sekilas mengenai saya ya. Kemudian langsung saja kita bergerak ke slide ketiga ya. Slide ketiga itu saya bicara 4 pilar personal produktivitas. Ya, personal productivity itu punya 4 pilar utama, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi manusia yang produktif, kita harus pandai mengelola 4 pilar ini. 4 pilar inilah yang menurut berbagai studi merupakan fondasi bagi manusia-manusia yang super produktif. Kalau Anda bisa mengelola 4 pilar ini dengan cetar membahana, maka produktivitas Anda juga akan gemilang, akan mencapai puncak penampilan gitu ya, peak performance. Nah, apa saja 4 pilar itu? Mari kita bahas langsung ya. Kita akan bicara detail nanti dalam video berikutnya. Di sini kita fokus pada judul utama pilarnya. Yang pertama, di slide keempat itu, pilar pertama kecakapan mengelola fokus, teman-teman. Dan ini penting ini ya, di era digital ini kadang-kadang orang salah kaprah bilang multitasking. Nanti dalam video berikutnya, saya akan menunjukkan bagaimana sebuah studi membuktikan bahwa kalau Anda multitasking itu Anda justru makin tidak produktif. Karena fokus Anda terpecah-pecah. Logikanya sederhana, Mas ya. Ketika Anda diminta mengerjakan 5 hal sekaligus at the same time, itu pasti fokus Anda terpecah-pecah. Dan hasilnya tidak akan optimal dibanding kalau Anda mengerjakan 1 atau 2 hal secara fokus. Itu logika sederhana ya. Tapi kadang-kadang orang juga menciptakan multitasking sendiri. Misalnya dia kerja sambil ngecek HP, kerja sambil ngecek email, atau kerja sambil scroll layar HP. Itu sangat merusak fokus Anda. Dan itu berbahaya ya, kalau Anda sekarang nyetir mobil gitu ya sambil main HP, itu kan kecelakaan sering terjadi karena orangnya nyetir mobil sambil main HP, itu kan multitasking. Atau ketika Anda sedang meeting, berbicara dengan orang lain, berbicara dengan teman Anda, kemudian Anda main HP, itu pasti omongan teman Anda itu tidak bisa Anda dengarkan dengan sangat fokus.
Sehingga ketika teman Anda selesai ngomong, Anda bingung, Anda tadi ngomong apa ya? Karena ketika teman Anda bicara kepada Anda, perhatian Anda terpecah oleh layar HP Anda. Dan itu in the long run membuat Anda justru tidak makin produktif. Produktivitas Anda malah makin jatuh. Jadi sebuah studi yang dilakukan oleh dosen dari University California at Berkeley menunjukkan orang-orang yang super produktif itu justru orang-orang yang mengerjakan satu atau hanya dua pekerjaan secara habis-habisan. Ya memang sengaja membatasi diri untuk tidak melakukan multitasking. Jadi multitasking itu mitos. Kalau Anda gagal mengelola fokus Anda, maka jangan harap Anda akan mencapai produktivitas personal yang puncak. Nanti kita akan bicara itu lebih detail. Yang di slide kelima, slide berikutnya adalah kecakapan mengelola aktivitas. Ini pilar kedua ya, otomatis ya. Kalau fokus Anda bisa Anda kelola dengan baik, pikiran Anda fokus, yang kedua ya aktivitas Anda. Bagaimana Anda sebaiknya mengerjakan aktivitas yang super penting, yang prioritas, yang high impact. Banyak karyawan di kantor yang terjebak mengerjakan begitu banyak pekerjaan yang low impact gitu ya. Low impact. Sehingga kelihatannya sibuk ya, tapi sebenarnya tidak produktif. Beda teman-teman ya, produktif dengan sibuk itu beda ya. Banyak orang yang super sibuk kelihatannya jungkir balik, tapi sebenarnya hasil kerjanya tidak maksimal atau outputnya tidak maksimal. Atau yang lebih celaka lagi, banyak orang sibuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak begitu penting. Contoh sederhana meeting gitu ya, banyak orang meeting berjam-jam, tapi hasilnya nggak jelas gitu. Saya pernah ikut meeting di sebuah instansi gitu ya, sampai 4 jam gitu ya. Tapi setelah 4 jam kemudian, saya masih tidak tahu apa hasil meeting 4 jam tadi gitu ya. Karena bicaranya ngalur ngidul nggak jelas. Itu kan kegagalan mengelola meeting itu sebenarnya kegagalan yang paling fatal untuk mengelola aktivitas. Dan meeting kemudian diam-diam menjadi satu elemen yang sangat merusak produktivitas. Apalagi kalau meetingnya itu kemudian pakai PowerPoint, dia ngomong yang disampaikan di PowerPoint itu kan redundant. Ya. Itulah kenapa di Amazon itu dilarang kalau Anda meeting itu Anda pakai PowerPoint. Di Amazon itu ada rule yang sangat menarik nih teman-teman. Jadi Jeff Bezos itu, kalau rapat dengan tim intinya, itu dia selalu meminta orang yang mau presentasi itu tidak pakai PowerPoint, tapi dia mempresentasikan gagasannya, rencana kerjanya dalam sebuah tulisan yang rapi, minimal 2 halaman. Jadi orangnya harus menuliskan gagasannya, ada template-nya sih ya. Apa gagasan intinya, kenapa Anda mengusulkan ini, apa rencana kerja Anda, apa resikonya. Dia harus menuliskan dengan detail, dengan kalimat seperti Word itu. Oke, minimal 2 halaman, ya, maksimal 5 halaman. Jadi dia harus menuliskan dengan detail. Nah kemudian sebelum rapat dimulai, Jeff Bezos meminta itu bahannya itu disebarkan ke semua peserta rapat, dan kemudian Jeff Bezos meminta selama 15 menit pertama ketika meeting, semua orang membaca narasinya tadi. Jadi narasi 5 halaman tadi disebar ke semua peserta meeting, dan wajib semua peserta meeting diam selama 15 menit awal, diam. Dan kemudian ketika diam itu yang membaca narasinya itu dibaca satu persatu dengan detail. Apa tujuannya? Supaya efisien. Jadi hanya dalam 15 menit, poin-poin narasi yang detail itu semua sudah ditangkap oleh peserta dan kemudian dipahami, diserap. Disitulah kemudian baru poin-poin kuncinya didiskusikan. Nah kalau di Indonesia seringkali narasi 5 halaman tadi dibikin dalam PowerPoint sepanjang 40 slide. Dan ketika ngomong, presentasinya sampai 1,5 jam. Itu kan gila itu. Waktu membaca yang sebenarnya 15 menit dengan detail, dengan narasi yang lengkap, bagus, dibikin presentasi menjadi 40 slide. Ya. Dan kemudian disampaikan oleh peserta rapatnya selama 1,5 jam. Ya. Nah itu kan boros teman-teman. Ya. Dan kadang-kadang pesertanya ketika si orangnya presentasi, dianya main HP pesertanya. Jadi makin boros, makin wasting time. Jadi menurut saya memang ketika rapat menggunakan presentasi itu, slide presentasi itu menurut saya sangat boros ya. Kenapa tadi tidak seperti Amazon? Jadi sebelum rapat langsung sudah dikasih bahannya dan narasinya wajib dibaca. Sering terjadi ketika orang rapat itu kan bahannya nggak siap. Dan kemudian ketika datang orang presentasi dan presentasinya tidak didengarkan. Jadi semua peserta punya imajinasi sendiri. Di Amazon dilarang itu.
Anda harus baca, dan kemudian mari kita setelah 15 menit membaca dengan tekun, diam, jadi meetingnya selama 15 menit awal itu hening. Hening karena semua peserta membaca narasi yang mau dipresentasikan orangnya ya. Sekali lagi bentuknya narasi, tidak boleh pakai PowerPoint. Jadi itu dipaksa orangnya nulis dengan rapi. Itu juga salah satu keunggulan. Ketika Anda bisa menuliskan gagasan Anda dengan rapi, dengan sistematika yang jelas, itu pola pikir Anda runtut. Nah sekarang di Indonesia ini banyak orang yang menuliskan gagasan saja tidak bisa. Ya, jadi tidak runtut itu menurut Jeff Bezos itu saja sudah bukti bahwa Anda tidak capable menyampaikan materi Anda dengan runtut. Itu contoh Mas, contoh bagaimana mengelola aktivitas dalam hal ini rapat ya. Dan sekali lagi rapat itu ketika Anda rapat 2 jam tidak jelas, itu yang rugi bukan 1 orang loh Mas. Kalau pesertanya rapatnya 20 orang, kalikan itu. 2 jam kali 20 orang. Jadi Anda menyia-nyiakan waktu 40 jam. Itu kan seperti seminggu Mas. 40 jam itu seminggu kerja. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, ketika Anda rapat dan rapatnya tidak produktif, selama 2 jam tidak menghasilkan apa-apa, nggak jelas. Itu yang rugi bukan 1 orang, 20 orang pesertanya tadi dikalikan 2 jam. Jadi Anda ruginya 40 jam. Itu kan sangat tidak produktif. 40 jam sia-sia untuk rapat yang tidak jelas. Oke. Satu lagi nih salah satu kiat di Google. Kalau di Google itu rapatnya sering sambil berdiri, Mas. Jadi supaya efisien. Sambil berdiri melingkar di sebuah meja lingkar, berdiri. Ngomongnya jelas. Ya. Dan kemudian hanya dalam waktu 15 menit sudah selesai rapatnya. Jadi to the point. Di Indonesia ini banyak rapat 15 menit itu baru prolog gitu ya. Dan sekali lagi tidak banyak materi yang sebenarnya tidak perlu dirapatkan. Misalnya sosialisasi. Itu tidak perlu meeting ya. Ya cukup disampaikan aja narasinya, disuruh baca itu kan selesai. Tidak usah meeting undang banyak orang gitu ya. Itu contoh aktivitas. Nanti kita akan bicara itu ya di dalam pilar yang kedua. Nah, pilar yang ketiga ini di halaman slide nomor 6, kecakapan mengelola waktu ya. Otomatis nih ya. Time is more important than money gitu ya. Jadi salah kalau orang bilang time is money. Sometimes time is more important ya. Sometimes time is more valuable ya dibanding uang. Uang masih bisa Anda cari, kalau waktu hilang kan tidak bisa dikembalikan, Mas. Nah, bagaimana mengelola waktu supaya lebih produktif itu nanti kita akan bicara kiat-kiatnya. Ada satu kiat yang menarik yang nanti saya sampaikan dalam video berikutnya. Jadi time management, ya, manajemen waktu. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kecakapan mengelola energi nih, nah, teman-teman ya. Jadi banyak orang salah kaprah ketika menganggap manusia-manusia yang super produktif itu hanya pandai mengelola waktu dan mengelola pekerjaan atau tugas atau aktivitas tadi. Tapi sebenarnya ada satu hidden elemen fundamental yang juga sangat penting bagi manusia-manusia yang produktif, yakni kecakapan mengelola energi. Kalau Anda kerjanya loyo, tidak pernah olahraga, ya itu sering orang kalau jarang olahraga itu biasanya tubuhnya tidak prima, gampang lelah, gampang capek. Dan ketika orang itu jarang olahraga, otaknya mudah stres. Dan ketika Anda stres, Anda mengalami kelelahan psikis ya, burnout istilahnya, otomatis produktivitas Anda termehek-mehek, Mas. Jatuh terkapar dalam kesunyian. Kenapa? Karena energi manajemen energi Anda berantakan. Ya. Ada sebuah kisah yang sangat ekstrim mengenai energi ini, Mas. Di tahun 2014, kalau tidak salah, ada salah seorang anak perempuan muda, umurnya sekitar 25 tahun. Nge-tweet, Mas. Ini orang Indonesia, kerja di sebuah biro iklan. Nge-tweet. Saya sudah kerja 24 jam non-stop and still strong. Gila nggak? Dia bilang kayak gitu ya. Di tweetnya itu, saya sudah kerja 24 jam non-stop and I'm still strong. Ya, jadi anak perempuan ini kerja lembur, mungkin dikejar-kejar deadline-nya oleh atasannya. Biro iklan banyak deadline-nya. Jadi dia kerja dari jam 9 hari Rabu sampai jam 9 pagi hari Kamis. Dia tidak tidur, dia minum keratindeng malamnya ya. Dan dia bilang strong gitu. Dia nge-tweet itu sekitar jam 9 pagi, Mas. Jam 9 pagi hari Kamis.
24 jam non-stop dia kerja. Dan mungkin minggu-minggu sebelumnya atau hari-hari sebelumnya dia juga kerjanya lembur terus. Jadi puncak dia lemburnya itu mungkin hari Rabu sampai Kamis itu, mungkin Seninnya, mungkin Selasanya dia juga lembur sampai jam 2 malam, sampai jam 1 malam. Nah dia nge-tweet jam 9, kemudian jam 10-nya dia kolaps. Dibawa ke ICU RSCM. Dan kemudian meninggal dunia, Mas. Ya. Jadi perempuan usia 25 tahunnya ini akhirnya meninggal dunia di hari Kamis siang itu. Padahal paginya masih mengatakan, saya kerja 24 jam non-stop and I'm still strong. Ini sebuah contoh yang sangat kelam gitu ya, mengenai energy management. Ketika tubuh Anda dipaksa kerja mati-matian, lembur tiap malam, jam 1 malam, jam 2 malam, bahkan sampai 24 jam tidak tidur, tubuh Anda bisa kolaps. Dan kemudian bisa meninggal dunia. Seperti perempuan muda ini, umurnya masih sangat muda, 25 tahun. Makanya energi ini penting, Mas. Nanti kita akan bicara itu. Jadi produktivitas hanya akan berakhir pada sebuah peristiwa yang tragis kalau Anda energi manajemennya tidak bagus. Banyak orang kolaps, banyak orang kesehatan mentalnya terganggu karena energi manajemennya berantakan. Jadi inilah ya di halaman slide 8, ya nomor 8, saya lihat tuh 4 pilar produktivitas personal itu kecakapan mengelola fokus atau atensi, kecakapan mengelola aktivitas atau tugas, kecakapan mengelola waktu, dan kecakapan mengelola energi. Banyak orang ketika bicara produktivitas hanya fokus pada nomor 2 dan nomor 3 ya. Padahal yang tidak kalah penting nomor 1 dan nomor 4 itu jarang dibicarakan. Ketika orang bicara produktivitas personal, itu fokus pada time management saja atau mungkin mengelola tugas yang menumpuk. Padahal ada dua elemen lain yang juga sangat penting, yakni kecakapan mengelola fokus, pikiran, atensi, dan kecakapan mengelola energi yang juga sangat penting. Itu masih 4 pilarnya ya. Nah mari kita langsung bergerak ke slide berikutnya. Di slide 9 ini kita fokus pada elemen yang pertama, yakni strategi mengelola atensi atau fokus. Ya. Jadi di dalam bagian sekarang itu kita akan bicara mengenai yang pertama dulu nih ya. Nah, bagaimana caranya mengelola atensi, Mas Yodia, Pak Yodia? Caranya strategi mengelola fokus supaya fokus kita optimal menjadi super produktif itu apa? Ada beberapa kiat yang sederhana. Ya, yang pertama saya mau cerita ini Mas ya. Di layar Anda bisa lihat jauhi aneka distraksi. Ya, terutama dari smartphone kita gitu ya. Jadi kalau bisa ketika Anda kerja, fokus pada pekerjaan yang penting itu kalau bisa handphone Anda di silent. Ataupun bahkan kalau perlu disimpan di laci meja. Sehingga mengurangi distraksi. Jangan sampai ketika Anda kerja, tiap 10 menit, tiap setengah jam, atau setiap 15 menit muncul notifikasi WA Anda. Atau notifikasi email Anda muncul juga di HP Anda. Atau bahkan di laptop Anda. Itu sangat mengganggu dan itu merusak konsentrasi Anda. Dan ujungnya kemudian membuat Anda tidak produktif. Ini salah kaprah ya, banyak orang mengatakan bahwa saya handphonenya harus always on, karena sesuka ada instruksi urgen atau notifikasi urgen, itu salah kaprah, itu strategi yang tidak tepat kalau kata pakar produktivitas. Karena in the long run, kinerja Anda justru akan jatuh ketika terlalu banyak distraksi. Ada sebuah eksperimen ini teman-teman ya, sebuah perusahaan software di Inggris, itu bikin eksperimen. Jadi atasannya, bos besarnya, bikin kebijakan, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, semua programmernya tidak boleh diganggu sama sekali. Jadi dilarang Anda ngirim WA, atau ngirim chat, atau nelpon kepada semua programmer dari jam 8 sampai jam 12. Jadi no distraction rule, mereka bilangnya. Ya. Begitulah eksperimen itu dilakukan selama 3 bulan. Jadi setiap pagi dari jam 8 sampai jam 12 itu sunyi itu. Kantor itu sunyi. Tidak ada ngobrol, tidak ada chat, tidak ada distraksi. Mereka fokus bikin programming gitu. Nah, apa yang terjadi? Mereka terkejut ya ketika kemudian mereka evaluasi produktivitas mereka itu melesat sampai 2 kali lipat. Jauh lebih banyak program yang mereka selesaikan, jauh lebih banyak bug yang bisa mereka temukan, dan kemudian produk mereka juga makin berkualitas. Jadi no distraction rule itu kemudian mereka permanenkan. Nah, menurut saya itu kadang-kadang perlu juga ya dicoba ya eksperimennya.
Jangan Anda bilang urgen itu justru Anda tidak pandai mengelola prioritas. Ya. Nggak bisa Mas Yudi, saya matiin HP, ini seringkali banyak informasi urgen. Ya kalau Anda bagian customer service mungkin tetap penting ya, customer service ada telepon komplain dari pelanggan harus diterima. Tapi yang seringkali terjadi itu atasannya juga tidak tahu prioritas, dia serba urgen. Banyak departemen lain juga intervensi. Sehingga Anda terganggu, sehingga fokus Anda terpecah-pecah, sehingga dalam 4 jam pertama ketika pagi hari itu, Anda tidak produktif, karena disela oleh banyak distraksi. Jadi itu teman-teman ya, kalau secara individu Anda mungkin mematikan HP atau men-silent HP gitu ya. Jadi fokus istilahnya interval ya, Anda kerja selama 25 menit fokus tanpa distraksi. Setelah itu 5 menit Anda break. Ya, ketika break mungkin Anda boleh main HP. Pomodoro itu namanya. Pomodoro, teknik Pomodoro gitu ya. Jadi Anda kerja 25 menit ngerjain laporan, bikin laporan misalnya. Setelah itu break 5 menit. Ketika 5 menitnya habis, kamu fokus lagi, kerja lagi, fokus. Break lagi 5 menit, nanti kerja lagi, fokus sampai 25 menit. Jadi 25 menit, 5 menit, 25 menit, 5 menit, itu seperti itu. Bisa. Tapi ada juga, Anda langsung saja selama 2 jam penuh Anda fokus, atau 1 jam penuh Anda fokus mengerjakan tugas Anda tanpa distraksi. Setelah itu Anda break selama 15 menit misalnya. Baru kemudian jam kedua berikutnya. Ya. Kalau saya biasanya 30 menit, kerja fokus mati-matian tanpa distraksi, kemudian break selama 5 menit. Setelah 5 menit break, saya kerja lagi 30 menit, nulis. Ya, nulis buku, nulis laporan konsultasi klien saya, nulis materi pelatihan. Jadi HP-nya saya jauhkan gitu ya, kata penelitinya ini menarik Mas. Bahkan ketika HP-nya mati, tapi kalau HP-nya Anda taruh di meja kerja Anda, kemudian Anda ngerjain di laptop sambil lihat HP Anda, itu otak Anda sudah terganggu itu Mas, bayangkan. Bahkan HP-nya tidak nyala ya, tapi HP-nya ada jangkauan mata Anda itu sudah mengganggu konsentrasi Anda. Makanya penelitian mengatakan kalau bisa masukin laci, sehingga Anda tidak bisa lihat. Yang salah kan sudah kerja, kemudian HP-nya disaku, dan kemudian nyala notifikasinya. Dan tiap 15 menit bunyi atau bergetar gitu ya. Kalaupun silent pakai getaran gitu ya. Ya Anda terganggu itu teman-teman. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Mulai besok kalau bisa ketika Anda fokus kerja, HP-nya dijauhkan dari pandangan mata Anda. Di silent kemudian masukkan laci. Ya, Anda buka lagi ketika 30 menit Anda sudah fokus, break, atau 1 jam Anda baru lihat. Ya, jangan dimasukkan di saku atau jangan ditaruh di meja dekat laptop Anda. Ya. Atau kalau yang kedua yang lebih ekstrim tadi, Anda punya rule tadi seperti perusahaan software di Inggris tadi. Dari pagi sampai jam 12 tidak boleh ada disrupsi, tidak boleh ada distraction. Sehingga Anda fokus kerja masing-masing sesuai dengan prioritas kerjanya. Itu ya teman-teman ya. Dan kemudian email macam-macam itu di-off-kan ketika Anda fokus ya. Saya ketika nulis buku itu, ketika 30 menit itu ya fokus total. Baru setelah break 5 menit saya ngecek HP kadang-kadang ya. Tapi setelah 5 menit selesai, saya tutup lagi, saya simpan lagi, saya kerja lagi, fokus. Jadi seperti itu Mas, Pomodoro namanya. Jadi jauhi distraksi ya teman-teman ya. Nah yang kedua nih ya, di slide 11 ini ya, do less and obsess. Sebab sesungguhnya multitasking adalah musuh produktivitas. Ya, ini tadi saya cerita ya. Ini sebuah riset dari pakar di Harvard ya. Di University of California at Berkeley. Namanya Profesor Morton Hansen ya. Jadi dia menemukan fakta bahwa orang-orang yang super produktif itu do less. Jadi hanya 1 atau maksimal 2 pekerjaan utama yang dia kerjakan, lalu mati-matian. Kemudian obses. Orang itu akan jauh lebih powerful. Dan itu yang terjadi dalam diri saya ya, ketika saya nulis buku itu, saya betul-betul fokus saya menulis buku. Jadi hanya mengerjakan buku. Jadi dulu sih yang ngerjain buku kan cuma 1 bahkan ya, 1 aktivitas nulis buku. Tapi saya obses, saya total gitu ya. Sehingga hanya dalam waktu 1 tahun saya bisa nulis sampai 6 buku. Ya, dalam waktu 2 tahun saya bisa nulis 10 buku.
Ya, karena fokus tadi. Jangan terjebak multitasking. Kenapa multitasking itu tidak produktif? Karena gini teman-teman, jadi prinsip kerja otak manusia itu sekuensial teman-teman. Jadi dari A ke B, ke C, ke C, ke D, itu prinsip kerja otak kita. Otak kita sangat membenci kalau Anda paksa supaya kerjanya zigzag. Dari A tiba-tiba ke Z, dari Z ke X, dari X ke T. Jadi zigzag itu dibenci otak gagap. Otak Anda gagap ketika Anda mengerjakan banyak hal sekaligus. Konsentrasinya terpecah-pecah. Dan ketika kemudian Anda diinterupsi, itu ketika Anda kembali ke kerjaan Anda butuh waktu ya. Butuh beberapa jenak untuk fokus kembali. Itulah kenapa sering orang ketika ngerjain sesuatu, tiba-tiba diinterupsi ya. Oleh WA, atau oleh chatting, atau oleh email. Kemudian ketika dia kembali ke kerjaannya, dia agak bingung. Tadi sampai mana ya saya ngerjainnya? Sampai mana ya? Itu karena otak Anda tuh lalit. Jadi ketika otak Anda diminta kerja zigzag, pasti akan jatuh kapabilitasnya. Dan otomatis kerjaan Anda banyak salahnya. Dan terlambat gitu ya, telat. Jadi ini mas, teman-teman ya, jadi kalau bisa Anda do less and obsess. Ini prinsip saya ya. Saya itu, jujur aja saya itu, ketika tiap hari kerja itu nggak banyak yang saya kerjakan ya. Ketika saya misalnya kerja dengan klien ya, satu klien saya fokus. Ya, saya jarang menerima sampai 5 klien sekaligus. Saya fokus satu klien supaya lebih optimal. Ya, ketika kemudian saya ngurusin nulis buku, ya fokus nulis buku. Jadi saya setiap hari itu kerjaan saya itu nggak banyak teman-teman. Maksimal 3 paling, nanti kita bisa lihat ya. Tapi hasilnya manyus ya. Penghasilan saya mungkin jauh lebih banyak dibanding orang yang sering multitasking. Karena saya memilih pekerjaan-pekerjaan yang high impact. Jadi hanya ngerjain 3 hal saja tiap hari. Dan waktunya banyak. Ya, waktu luang saya cukup banyak. Tapi saya mengerjakan yang high impact dan fokus. Jadi kerjanya waktunya sedikit tapi hasilnya maknyus. Saya jarang itu kerja sampai malam. Nanti saya cerita ya mengenai time management saya ya. Jadi kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya menerapkan prinsip ini mas. Do less and obsess. Saya sering itu diminta kerjasama sama orang-orang gitu ya, ngajak kerjasama. Saya tolak itu keberanian untuk mengatakan no kepada permintaan untuk kerjasama macam-macam yang tidak penting. Itu krusial teman-teman kalau kata pakar produktivitas. Jadi ketika Anda punya filosofi do less and obsess, Anda katakan tidak pada berbagai permintaan yang annoying, yang tidak penting gitu ya. Makanya Steve Jobs mengatakan sebenarnya kehebatan seorang desainer itu adalah mengatakan tidak pada beragam fitur gitu ya. Ada kan godaan-godaan untuk memasukkan beragam fitur. Keberanian mengatakan tidak itu jauh lebih penting kata dia. Dan saya sadar itu. Ya. Ketika Anda sudah punya tugas yang sangat prioritas, yang high impact, fokus, obses, kemudian ya abaikan tawaran-tawaran kerja dari pihak-pihak lain yang tidak begitu penting. Ya. Jangan semua permintaan diiyakan. Ya, banyak orang di kantor itu ya diminta ini, ya. Setelah itu dianya kaget ya, kelimpungan, overwhelmed. No mas, ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa Anda do less, ya nanti kita akan belajar bagaimana melihat prioritas pekerjaan ya. And then obsess, itu menurut saya prinsip yang sangat penting ya. Apalagi kalau yang less-nya itu yang high impact. Jadi Anda kerjanya pendek tapi hasilnya maknyus dan tidak capek. Oke, terima kasih. Kita sambung nanti dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.